Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi integral tentu. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian dasar integral tentu. Ingat ya bahwa konsep dasar dari integral tentu itu merupakan luas daerah di bawah kurva di atas sumbu X dengan dibatasi garis vertikal X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, dan untuk gambar grafik fungsi ini, kita dapat menentukan luas daerahnya dengan mudah, yaitu dengan luas trapesium karena bentuknya menyerupai trapesium. Kemudian untuk grafik yang ini, kita dapat menentukan dengan luas segitiga, begitu juga dengan yang ini kita dapat menentukan dengan luas persegi panjang. Lalu bagaimana dengan ini? Selanjutnya kita akan menentukan metode untuk mencari luas daerah di bawah kurva jika bentuk grafiknya seperti ini. Nah, untuk bentuk kurva seperti ini yang tidak beraturan, kita menggunakan cara Riemann, di mana membentuk suatu poligon-poligon atau persegi panjang yang banyak seperti ini. Nah, di mana persegi panjang itu untuk lebarnya kita misalkan menjadi delta X, dan untuk panjangnya kita misalkan dengan fxi. Nah, dari sini kita bisa menentukan luas persegi panjang, di mana panjang dikali lebar, maka luasnya menjadi fxi dikali delta X. Nah, di sini karena banyak persegi panjang, maka jumlah luas semua persegi panjang itu menjadi luas pertama ditambah luas kedua ditambah sampai dengan luas ke n. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan menjadi dinotasikan menjadi notasi sigma, di mana sigma I1 sampai dengan n fxi dikali delta X. Nah, di sini semakin banyak persegi panjang yang dibuat, maka ruang-ruang kosong di bawah kurva maka semakin tertutupi, sehingga dapat kita notasikan menjadi limit n mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai dengan n fxi dikali delta X. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan menjadi integral fx dx dengan batas a sampai b. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal pembahasannya. Tentukan nilai integral dari integral 3x kuadrat dx dengan batas 1 sampai 2. Nah, dengan definisi integral Riemann tadi, maka integral ini dapat ditemukan dengan menggunakan limit Rn atau limit n mendekati tak hingga sigma I1 sampai dengan n fxi dikali delta X. Yang pertama, kita membuat grafik atau kurva untuk menentukan luas daerahnya sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Nah, misalnya kita ambil satu persegi panjang, di mana untuk delta X itu selisih dari batas atas ke batas bawah dibagi n, di mana n ini merupakan banyaknya persegi panjang. Sehingga diperoleh juga untuk xi itu sama dengan a ditambah delta x dikali i. I di sini diartikan sebagai banyaknya persegi panjang yang ada. Nah, dari soal di atas kita ketahui bahwa untuk fxi itu sama dengan 3x kuadrat dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2. Maka untuk delta x bisa kita tentukan menjadi 2 dikurangi 1 dibagi n, maka 1 per n. Nah, di sini untuk xi sama dengan a ditambah delta x dikali i, maka menjadi 1 ditambah 1 per n dikali i. Nah, dari hasil xi dan delta x ini kita substitusikan ke fxi, maka 3 dikali 1
plus I per N dikuadratkan, maka menjadi 3 dikali 1 ditambah 2I per N ditambah I kuadrat dibagi N kuadrat, sehingga 3 ditambah 6I dibagi N ditambah 3I kuadrat dibagi N kuadrat. Selanjutnya, setelah diketahui fxi dan delta x, maka penjumlahan Riemann bisa kita tentukan, di mana untuk fxi dan delta x kita substitusikan di sini, maka menjadi sigma i sama dengan 1 sampai dengan n 3 ditambah 6i dibagi n ditambah 3i kuadrat dibagi n kuadrat dikali delta x nya itu 1 per n. Nah, di sini 1 per n-nya karena tidak mempunyai i bisa kita keluarkan dari sigmanya. Kemudian sigmanya ini kita masukkan 1 per 1 sehingga menjadi seperti ini. Ingat untuk sifat notasi sigma, di mana sigma i sama dengan 1 sampai dengan n, k itu sama dengan n dikali k, maka di sini sigma ini bisa kita ubah menjadi n, maka menjadi n dikali 3. Nah, di sini karena selain i itu bisa kita keluarkan dari sigmanya, maka menjadi 6 dikali n sigma i 1 sampai dengan n i. Begitu juga yang ini 3 per n kuadrat bisa kita keluarkan, maka menjadi seperti ini. Nah, ingat lagi untuk sifat notasi sigma, di mana sigma i sama dengan 1 sampai dengan n i itu sama dengan n dikali n plus 1 dibagi 2. Begitu juga dengan i kuadrat, itu kita bisa mengubahnya menjadi n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi 6. Maka menjadi 1 per n dalam kurung 3n ditambah 6 per n dikali n dikali n plus 1 dibagi 2 ditambah 3 per n kuadrat dikali n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi 6. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, maka menjadi 1 per n dikali 3n ditambah 3n plus 3 ditambah 2n kuadrat ditambah 3n ditambah 1 dibagi 2n. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan lagi, maka menjadi 1 per n dikali 6n ditambah 3 ditambah 2n kuadrat ditambah 3n ditambah 1 dibagi 2n. Di sini kita samakan penyebutnya, maka menjadi 12n kuadrat ditambah 6n ditambah 2n kuadrat ditambah 3n ditambah 1 dibagi 2n. Di sini kita bisa menyederhanakan, maka menjadi 1 per n 12n kuadrat ditambah 2n kuadrat, maka menjadi 14n kuadrat, 6n dan 3n menjadi 9n ditambah 1 dibagi 2n. Nah, di sini 1 per n kita kalikan dengan 14n kuadrat per 2n ditambah 1 per n 9n per 2n ditambah 1 per n dikali 1 per 2n. Di sini mari kita sederhanakan, maka menjadi ini bisa kita coret sehingga tinggal 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian yang ini n-nya bisa kita coret, maka menjadi 9 per 2n. Dan untuk yang ini maka menjadi 1 per n kuadrat. Nah, ingat tadi untuk integral 3x dx dengan batas 1 sampai 2 itu sama dengan limit n mendekati tak hingga penjumlahan Riemann, maka menjadi limit n mendekati tak hingga 7 ditambah 9 per n ditambah 1 per n kuadrat. Nah, di sini untuk limitnya maka nilainya sama dengan 7. Atau jika kita menggunakan integral tentu dengan cara biasa yang telah kita pelajari waktu SMA, yaitu untuk integral
Tiganya ini bisa kita keluarkan dari integralnya, maka menjadi seperti ini. Maka 3 dikali X kuadrat itu menjadi 1/3 X pangkat 3. Di sini kita sederhanakan, maka menjadi X pangkat 3 dengan batas 1 sampai dengan 2. Dan di sini sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3, maka menjadi 8 dikurangi 1 dan hasilnya adalah 7. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa integral Riemann dengan integral biasa seperti ini saling ekuivalen karena hasilnya sama, yaitu bernilai 7. Nah, terima kasih teman-teman sudah bersedia menyimak penjelasan materi kali ini. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.